Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan Mukli Mutakin dengan NIM 3 digit terakhir saya adalah 037 dari Praktikum B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN dengan mengambil data secara manual. Oke. Pertama-tama apa sih itu respon sistem? Respon sistem adalah cara suatu sistem bereaksi terhadap perintah atau perubahan yang diberikan. Jadi dia tuh seberapa cepat kayak dia dapat merespon si perubahan yang diberikan itu dari user memberikan perubahan. Nah, di sistem seberapa cepat bereaksi. Nah, selanjutnya apa? Ada apa? Closed loop. Closed loop adalah atau sistem tertutup adalah sistem yang punya umpan balik atau feedback. Artinya sistem selalu memantau hasil keluaran lalu membandingkan dengan nilai yang diinginkan atau set point. Kalau ada perbedaan error, sistem akan otomatis memperbaikinya. Nah, di sini dapat dilihat terdapat suatu contoh di mana closed loop itu. Nah, di sini ada reference atau nilai set point yang diberikan, kemudian dia lalu masuk ke proses. Nah, di sini ada outputnya. Di sini outputnya dia balik lagi apa nilai dari outputnya itu balik lagi dan dicek di sini apakah nilai dari output sudah sesuai dengan referensi atau set point atau belum. Kalau misalkan belum, dia akan membenarkan dan terus seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada open loop. Nah, open loop sendiri adalah sistem terbuka dan sistem yang tidak memiliki umpan balik. Artinya sistem tidak memiliki hasil pemeriksaan outputnya. Jadi, tidak tahu apakah hasilnya sudah sesuai yang diinginkan atau belum. Nah, biasanya open loop ini tuh memiliki komponen yang lebih mahal dikarenakan mereka membutuhkan bukan kepastian namun seperti apa sih bahasanya kayak kesensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan closed loop. Kan kalau closed loop dia eh, ada nilai error yang dimana dia bisa mengkoreksi, sedangkan si open loop ini dia nggak bisa koreksi sama sekali. Nah, selanjutnya ada cara mengatur parameternya. Di sini saya menggunakan TKS 4 TK4S. Nah, di sini ada beberapa pencetan yaitu ada mode ini atas bawah sama kiri. Nah, untuk mengatur agar si LED-nya itu on off itu nanti bisa pencet mode selama 2 detik atau lebih. Kemudian eh, pilih menjadi eh, pokoknya 4. Nah, selanjutnya untuk mengubah histeresis itu itunya dua. Nah, histeresis itu apa? Histeresis itu nih, histeresis itu misalkan udah sampai set point kita 50. Nah, nanti dia itu maksimal atau minimalnya itu ya plus minus dari plus minus 2 dari 50 ini. Jadi 52 sampai sampai 48. Nah, histeresis itu seperti itu. Nah, selanjutnya ada control on off dengan histeresis. Nah, control on off adalah cara paling sederhana untuk mengatur suatu sistem otomatis. Prinsipnya cuma ada dua, yaitu kalau belum mencapai set point akan menyala, kalau sudah mencapai set point akan mati. Histeresis adalah batas toleransi atau jarak titik on dan titik off supaya sistem enggak sering nyala mati. Nah, seperti yang tadi gue bilang, dia itu batas maksimal sama batas minimumnya. Nah, lalu ada kontrol PID. Di sini PID-nya adalah merupakan PID di sini adalah singkatan ya, dari P yaitu proporsional atau mempercepat respon dari tapi biasanya menyebabkan overshoot. Lalu untuk integral yang menghilangkan error steady state. D yaitu derivatif yang memperkirakan arah perubahan
dan meredam overshoot. PID time proporsional dan mengatur durasi on off berdasarkan hasil perhitungan PID. Lalu ada grafik, yaitu respon sistem halus mendekati set point tanpa osilasi besar. Nah, selanjutnya adalah ke video saya, bagaimana cara saya mengatur dari si TK4S-nya. Oke, jadi sini adalah datasheet dari TK4S yang kita gunakan pada saat praktikum. Nah, jadi, sorry, ini rada nge-lag. Nah, di sini ada beberapa series dari TK4. Nah, kita di sini dengan TK4S. Nah, untuk tampilannya dia terdapat seperti ini kurang lebih ya pada TK4S. Jadi nanti untuk pemilihan dari mode-mode itu dapat di sini. Terus untuk menyeting nanti di sini. Nah, nanti dari setiap detik atau setiap apa ya nanti itu ada terdapat fungsi-fungsi tersendiri untuk mengatur dari suhunya ini. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai dari datasheet TK4S yang kita gunakan pada praktikum. Sedang mewiring dari modulnya tersebut sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kemudian saya menyambungkan kabel powernya agar modul dapat menyala. Nah, di situ dapat dilihat terdapat untuk tempat untuk setting agar menyalakan dari si lampunya itu. Kemudian masukkan sensornya agar si sensor dapat membaca suhu yang masuk itu berapa. Nah, oke, selanjutnya kita bisa melihat hasil grafik yang saya dapatkan dari percobaan kemarin. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dengan suhu 50 HSCS2 dapat dilihat bahwa kestabilannya itu ya di 2 itu apa di plus minus 2 itu dikarenakan ya HSCS2, HSCS itu ya eh, batas maksimum dan batas minimum dari si nilai tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, di sini terdapat rada lama ya naiknya dari 30 ke 60-nya, berbeda dengan yang ini yang di sini mana di sini dari oh sorry ya berarti emang kalau dari 30 ke 60 emang rada lama karena di sini juga seperti itu. Nah, terus di sini terdapat data-datanya. Nah, kita lanjut aja langsung ke PID yang pertama. Ini menggunakan P10 I0 dan D0. Dapat juga di sini masih terdapat kelebihan di 51. Kemudian di P20 I0 ini masih dapat kelebihan di 53 bahkan. Kemudian di P30 Mas tetap melebihi malah 54. Nah, di sini di P30 dan I20 didapatkan nilai 53, lalu 30 dan 10 54, 30 10 20 di 54, di 30 20 40 di 55. Nah, untuk PID kita mengambil 7 data kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.